Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. So, seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Absennya Jake Sess ternyata telah membuka satu sifat asli dari seorang John Hartman. Banyak pelatih suka menentukan segalanya, tapi dalam keadaan ini, ia justru melakukan hal yang tak biasa. Kehilangan seorang kapten biasanya membuat pelatih langsung turun tangan, menentukan siapa pengganti terbaik, tapi tidak dengan John Hartman. Ia percaya kapten bukan sekadar bandi lengan. Kapten adalah sosok yang dipercaya oleh seluruh pemain, dan kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan dari atas. Oleh sebab itu, Hartman menyerahkan keputusan itu kepada skuad timnas. Para pemain berdiskusi dan mereka menentukan pilihan bersama. Dan nama yang muncul adalah Rizky Ridho. Keputusan sederhana ini justru memperlihatkan satu hal penting, bahwa Hartman bukan hanya membangun tim, tapi juga membangun rasa memiliki di dalam skuad. Oke, itu yang sebenarnya timnas Indonesia butuhkan, kekompakan di dalam tim. Dan memang kalau kita lihat untuk kekompakan jangan diragukan lah untuk anak-anak timnas Indonesia, teman-teman. Cuma masalahnya sekarang di dalam timnas Indonesia ini ada beberapa yang kapten sebenarnya. Jitses kapten itu pernah di Venezia kapten bro, kemudian di Sassuolo ya bukan kapten lah, tapi statusnya itu kan kapten sebenarnya. Kemudian ada Kevin Dix juga, itu di sebelumnya di Copenhagen itu kapten juga. Ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, itu semuanya kapten. Nah, kalau khusus timnas, memang selain Jitses, Rizky Ridho wakil kapten. Sebelumnya kan Asnawi, cuma Asnawi udah tidak dipanggil lagi ke timnas kan. Jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka, kalau seandainya Jitses tidak ada, maka yang harus jadi penggantinya ya wakil kapten siapa? Ya Rizky Ridho yang harus menggantikan posisinya Jitses sebagai kapten. Sebenarnya bisa juga Kevin Dix, tapi mengingat Rizky Ridho lebih senior lah untuk timnas ya. Kalau mungkin secara usia Kevin Dix lebih tua lah, tapi kalau untuk di timnasnya mungkin Rizky Ridho lebih senior. Jadi ya Rizky Ridho lah yang duluan gitu, yang jadi kaptennya menggantikan Jitses. Tidak apa-apa lah, intinya main dulu lah. Itu. Pilih Indonesia atau tidak sama sekali, itulah realitas pahit yang kini harus dihadapi bek tangguh Leeds United, Pascal Struijk. Setelah impiannya ke Piala Dunia 2026 resmi kandas akibat dicoret Belgia dan diabaikan Belanda. Di usia emasnya yang baru 26 tahun, pintu skuad Garuda kini menjadi satu-satunya jalur realistis jika ia ingin merasakan panggung kompetisi internasional antar negara. Walau secara teori ia masih bisa menunggu Euro 2028, namun itu pun belum ada jaminan mengingat persaingan di lini belakang timnas Belanda sangatlah ketat. Kini Pascal Struijk punya dua pilihan, tetap mengejar impiannya bermain untuk timnas Belanda dengan menunggu setidaknya 2 hingga 4 tahun lagi, atau memilih opsi terakhir dengan bergabung bersama timnas Indonesia yang juga memiliki mimpi besar untuk tampil di Piala Dunia 2. Pascal Struijk sebenarnya dia mau main untuk Indonesia, walaupun dia secara terang-terangan dia bilang belum ada bayang-bayang lah, belum mau lah ke timnas Indonesia begitu kan. Kita paham, kita tahu kenapa dia belum mau ke Indonesia. Tapi sebenarnya dia mau, cuma ya mungkin dia butuh effort dari PSSI untuk kejar dia gitu. Ya biasalah. Pemain bagus, pemain mahal gitu kan. Dia tunggu Belanda. Kita tahu lah kenapa dia tunggu Belanda, karena ya dia rasa Belanda itu negara besar, kemudian dia cocok lah main di sana. Cuma begini, mau main di Belanda itu agak sulit. Kenapa? Karena persaingan di sana untuk lini belakang terlalu kuat. Ya, terlalu kuat. Jeremy Frimpong tidak masuk, Steven Botman tidak masuk. Ada beberapa nama lain yang sebenarnya top juga itu tidak masuk juga dalam skuad Belanda. Nah, sekarang siapa sih? Negara mana sih yang seharusnya dibela sama Pascal Struijk? Ya, harusnya Belgia bisa, Indonesia bisa. Cuma kan dia pernah bilang dia tolak Belgia. Ya kalau dia mau tampil di timnas dan bermain di laga-laga internasional, harusnya dia memilih Indonesia. Kenapa Kevin Dix bisa pilih Indonesia dan Pascal Struijk tidak bisa? Ya walaupun dia bermain di Liga Inggris, tapi sekali lagi Indonesia bisa jadi opsi terakhir untuk Pascal Struijk. Harusnya seperti itu sih. Tapi kita tunggulah keputusannya dia nanti seperti apa. Apakah nanti dia masih mau menunggu sampai tahun 2028 walaupun jalannya susah, atau memilih Indonesia karena tahun depan ada Piala Asia. Bergengsi bro, Piala Asia sama kayak Euro kan. FAI Malaysia berulah, kirim surat protes ke AFF agar timnas Indonesia U19 dijatuhi sanksi. Apa lagi Datuk orang Hamidin, ini?
Mereka jelas salah input pemain. Harusnya sanksi tegas. Oh, iya, Jangan iya, ke iya. kami doang. Netizen, beda kelas bro. Kalian palsukan naturalisasi. Setelah kemenangan Indonesia atas Myanmar, nampaknya masih ada sedikit kekhawatiran yang dirasakan oleh para pendukung timnas Indonesia. Pasalnya, sebuah kesalahan teknis diketahui terjadi sesaat sebelum pertandingan dimulai. Ya ada salah tulis nama sih. Memang agak fatal, bisa kalah WO lah. Kalau ada protes dari Myanmar ke AFF, Indonesia bisa ya alami kerugian, bisa kalah WO nantinya. Jadi percuma kita menang 3-0 ya. Itu bisa jadi kalah kita nanti kalau mereka protes karena ada kesalahan input nama ya. Jadi sekali lagi ya ini mungkin human error lah. Semoga lawan Timor Leste, lawan Vietnam janganlah. Karena kalau sampai 3 kali pertandingan dan 3 kali salah input nama ya sudah ganti aja lah orangnya itu. Mungkin dia ngantuk kali ya. Makin parah, setelah JHS sekarang Calvin Verdong juga dipastikan absen dari timnas Indonesia. Verdong tak bisa bergabung pada FIFA Matchday Juni 2026 karena urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Sebelumnya Ya awalnya sih kabarnya sih awalnya bilang si Kelvin tidak bisa ikut, tapi ada konfirmasi dari ini siapa punya ayam lagi. Tapi ada konfirmasi dari Pak Sumarji bahwa Verdong akan gabung malam ini katanya, atau hari ini ya, akan gabung. JHS juga menepi akibat cedera. Kondisi ini membuat lini belakang Garuda kehilangan sejumlah bek andalan jelang laga penting bulan ini. Makin parah. Oke, kita punya pemain belakang kapten tidak bisa ikut karena cedera, dan Calvin Verdong kabarnya bisa lah untuk ikut. Ya walaupun ada ayam. Walaupun ada urusan keluarga yang tidak bisa ditinggal kabarnya, tapi Pak Sumarji bilang Verdong bisa main. Karena kalau kita kehilangan 2 pemain ini, belakang kita agak sedikit kurang sebenarnya. Walaupun ada Elkan Bagot, ada Rido, ada Justin, tapi kalau tidak ada Verdong dan J agak sedikit kayak bagaimana gitu ya, agak kurang. Tapi tidak masalah, tidak ada J bukan berarti kita punya pertahanan lemah. Ya walaupun secara kekuatan mungkin berkurang, tetapi kita masih punya pemain-pemain lain yang bisa membackup posisinya JHS lah. Toh kita punya center back itu banyak bro, jadi jangan khawatir. Verdong pasti bisa gabung main di sisi kiri, atau dia bisa diplot jadi ya DMF lah dengan Joy Pelupesi. Berhubung Tom Haye tidak bisa ikut FIFA Matchday karena masih ada sanksi waktu kita ronde keempat waktu itu. Sayang sekali. Gak main-main, timnas Indonesia harus juara Piala AFF. Melalui Ketua BTN, Sumarji, Federasi menegaskan bahwa target Garuda di Piala AFF kali ini tidak main-main, yaitu meraih gelar juara untuk pertama kalinya dalam sejarah. Bukan tanpa alasan, Indonesia sudah 6 kali mencapai final, tetapi selalu gagal mengangkat trofi. Karena itu, PSSI ingin mengakhiri penantian panjang yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Selain mengejar prestasi, gelar juara juga dianggap penting untuk mengembalikan antusiasme supporter yang menurun setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah arahan John Hartman, persiapan pun mulai dimatangkan dengan pemusatan latihan bertahap sebelum turnamen bergulir pada Juli mendatang. Juara gak ya kira-kira? Gak. Oke, ini agak menarik sebenarnya. Kita bilang sebelumnya ini Piala Ciki segala macam, kemudian ini tidak penting, kita harus lihat yang besar. Tapi agak kaget juga kemarin saya nonton video Pak Sumarji bilang kita targetnya harus juara AFF tahun ini. Wow, kaget. Kenapa? Karena rupanya PSSI tidak main-main dengan AFF kali ini. Targetnya adalah juara, artinya mereka serius untuk AFF kali ini. Dan memang itu terlihat dari pemanggilan pemain, banyak pemain senior dan juga kolaborasi dengan pemain-pemain muda ya. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Ya kita lihatlah era Sintayong itu kebanyakan pemain muda. Ya, kebanyakan pemain muda. Tapi kali ini agak sedikit berbeda untuk AFF, di mana pemain-pemain seperti Mark Locke, Tom Haye dan lain-lain itu dipakai di Piala AFF. Artinya memang PSSI menuntut John Hartman untuk membawa timnas Indonesia keluar sebagai juara. Karena kita udah bertahun-tahun 6 kali masuk final, 6 kali juga kita runner up ya. Nah, kemudian ya kita harus ya realistis juga. Ini lawannya agak sulit sebenarnya. Kita lawan Vietnam, kemudian kita lawan Kamboja. Tapi menurut saya walaupun lawannya agak susah, kita harus tetap fight. Harus tetap gaskan lah. Tidak boleh mundur sebelum bertanding. Jangan kalah sebelum perang, ya. Targetnya itu kita juara, bro. Kaget juga sih, tapi ya mau tidak mau suka tidak suka harus ya ikut target lah. Karena targetnya kan juara, bro. Tahun ini harus juara, bro.
Tidak main-main. 4 pemain dari 3 negara ASEAN kini berpeluang besar tampil di Liga Champions musim depan. Oke. Pertama, ada 2 pemain timnas Indonesia, Calvin Verdong yang sukses membawa LOSC Lille finish di papan atas Liga Prancis. Oke. Dan juga kiper Indonesia, Emil Audero yang memiliki peluang emas meski musim ini ia berstatus sebagai pemain pinjaman di klub lain, namun klub induknya yaitu FC Como secara luar biasa berhasil lolos ke UCL sehingga memungkinkan Emil untuk ikut berlaga bersama mereka musim depan. Lalu selanjutnya ada wonderkid Thailand Erawan Garnier. Meski saat ini ia masih jarang bermain di tim utama Air Challenge, padatnya jadwal Eropa membuka peluang besar baginya untuk mendapat menit tampil di UCL. Terakhir ada bek kanan timnas Filipina Paul Tabinas yang baru saja bergabung dengan raksasa Kroasia Dinamo Zagreb pada Januari tahun ini. Ia kini bersiap membantu klub barunya tersebut bertarung melewati babak kualifikasi UCL. Nonton pertandingan Indonesia. Oke, jadi sekarang Asia Tenggara punya wakil lah, artinya punya pemain yang bisa bermain di UCL. Kalau dulu kita hanya lihat pemain-pemain dari Korea Selatan, Jepang, Iran. Ya sekarang ada orang-orang Indonesia, ada orang Thailand, ada orang Singapura. Orang Malaysia ada tidak? Tidak ada. Udahlah, jangan sebut Dian. Calvin Verdong, Emil Audero berpotensi bermain di Liga Champions. Apalagi Emil pasti pulang ke Como. Kalau dia konsisten, kemudian dia dipakai sebagai kiper utamanya Como dan tidak dipinjamkan lagi, ya, dia bisa main di Liga Champions. Dan ada orang Indonesia Liga Champions, kita pasti nonton. Bantu Willem promosi ke Eredivisie bareng Nathan, striker keturunan Indonesia ini juga lagi berkembang pesat. Dia adalah Sigurd Bartmans, penyerang muda 20 tahun yang turut mencetak gol saat menghadapi Volendam. Darah Indonesianya didapat dari sang nenek pihak ibu yang lahir di Bandung. Pada musim 2025-26 ini jadi musim terpenting dalam karirnya. Setelah dipromosikan dari tim U21 Willem, Sigurd akhirnya menjalani musim perdana bareng tim utama dan langsung mendapat kontrak profesional pertamanya juga loh. Meski usianya masih sangat muda, tapi Doi tampil cukup rutin di Eerste Divisi. Striker berdarah Bandung ini tampil dalam 23 laga dengan 3 kali starter dan 20 kali sebagai super sub. Meski cuma mencetak 1 gol di babak playoff, tapi itu jadi salah satu jalan krusial buat Willem naik kasta musim ini. Oke, kita punya pemain keturunan banyak. Cuma sekali lagi harus difilter lah. Kayak kita butuh striker, betul. Tapi ini masih terlalu muda, 20 tahun. Takutnya ya mereka jadi mentah nantinya. Kita sudah punya banyak contoh lah. Rafael Struijk akhirnya tidak kemana-mana. Jens Raven akhirnya tidak kemana-mana. Mauro Zylstra akhirnya tidak kemana-mana. Oh, ayam berapa kali sudah aku berkokok. Jadi ya PSSI harus lebih selektif lah pilih striker kali ini ya, karena kita butuh yang benar-benar siap dipakai dan ya tidak mental lah seperti pemain-pemain yang saya sebutkan tadi. Kalau Luke Fikri mungkin boleh lah Luke Fikri ya karena Liga Australia bro dan main reguler juga dia, boleh lah. Sombongnya luar biasa padahal belum main. Pelatih Malaysia U19 tantang Indonesia ketemu di semifinal AFF. Nafuzi Zain, skuad Pildun kalian kami tunggu di semifinal. What? Itu pun kalau kalian lolos. Netizen, buset, sombong amat. Safes Ali, jangan sombong begitulah coach. Nafuzi Zain. Ucapannya langsung bikin netizen Indonesia panas setelah dirinya menantang Indonesia bertemu di semifinal sambil menyindir peluang Garuda Nusantara untuk lolos. Skuad Pildun kalian kami tunggu di semifinal. Anjay. Itu pun kalau kalian lolos. Kalimat itu langsung viral di berbagai media sosial Asia Tenggara. Banyak yang menilai ucapan tersebut terlalu percaya diri, mengingat turnamen bahkan belum dimulai. Terakhir lawan Indonesia itu kan di semifinal ya, atau babak penyisihan grup itu mereka main bertahan bro. Dan imbang 0-0 waktu itu kan. Mereka main bertahan total, tidak, padahal mereka butuh menang waktu itu. Tapi mainnya bertahan. Sekarang sok-sok nantang, anjay, nantang, kampret. Sama-sama menyimpan sejarah manis di tahun 2004 dan sempat dicap sebagai spesialis juara 2, tahun ini Arsenal akhirnya buka puasa gelar duluan dengan menjuarai Premier League musim 2025-2026. Penantian panjang selama 22 tahun ini penuh dengan air mata, di mana Arsenal harus puas menjadi runner-up sebanyak 3 kali secara beruntun sebelum akhirnya sukses mengunci gelar juara di pekan ke-37 musim ini. Dulu timnas Indonesia sering sekali disamakan dengan Arsenal karena kesamaan
identitas warna merah putih dan nasib yang selalu jadi nomor 2. Terakhir kali Arsenal juara di tahun 2004, Indonesia juga sedang jaya-jayanya dengan lolos ke putaran final Piala Asia serta menempati peringkat 91 dunia. Sempat sama-sama hancur dan mengalami penurunan performa yang drastis, periode 2023 hingga 2026 menjadi saksi kebangkitan perlahan kedua tim. Kini setelah Arsenal resmi memutus kutukan tersebut, mari kita berharap timnas Indonesia akan bernasib sama di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN Cup tahun ini. Oke, kita targetnya juara. PSSI bilang ya John Hartman harus bawa timnas Indonesia keluar sebagai juara, dan ya semoga John Hartman bisa penuhilah target dari PSSI soal juara, ya, juara di Piala AFF kali ini. Dengan pemain-pemain yang sudah ada, dan ya kalau kita lihat memang serius sih John Hartman persiapkan skuad untuk AFF kali ini. Memang tujuannya kemungkinan besar untuk juara, ya, kemungkinan besar dia mau supaya timnas Indonesia juara. Tapi ya salut juga, dia bilang tujuannya bukan untuk Piala AFF tapi meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Kita harus applause itu dan keren. Kita harapnya memang seperti itu, kita harus lolos ke Piala Dunia. Cuma kita lupakan dulu lah soal Piala Dunia, Piala Asia. Kita lihat dulu lah yang ada di depan mata ini. Ada Piala AFF, kemudian yang paling dekat besok lah kita akan lawan Oman, FIFA Matchday. Semoga kita bisa main bagus. Ya, tidak sabar lah kita nontonin. Main bagus pasti. Intinya main bagus, menang. Kita udah bisa. Oke lah ya, keren pastilah. Kita harap bisa menang 1-2-0, lumayan lah. Kita tetap dukung timnas, semoga bisa berjaya dan bisa mencetak sejarah lagi, dan kita bisa juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.